Selamat bertemu kembali dengan saya Moses Laksono Singgih. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen energi. Jika energi kita naik, maka produktivitas akan meningkat. Ya, jadwal yang rapi tidak berarti jika tenaga kita habis atau mesinnya kelelahan. Produktivitas bukan hanya tentang mengatur waktu. Seseorang memiliki jadwal yang baik, yang sempurna, tetapi sulit bekerja optimal jika tubuhnya lelah, pikiran terdistraksi, pemulihan yang tidak memadai. Jadi di sini tiranya adalah lowbat, gitu ya. Jadi perlu pergeseran paradigma, bukan hanya manajemen waktu, tetapi juga manajemen energi. Kalau manajemen waktu, fokus utamanya memaksimalkan jam kerja, manajemen energi, mengelola kapasitas dan efisiensi dari tenaga kita. Batas maksimal dibatasi 24 jam. Kalau energi dapat ditingkatkan melalui adaptasi biologis, ya. Hasil akhirnya pada burnout kalau kita terlalu capek, ya. Hasil akhirnya manajemen energi adalah fokus yang kuat, keputusan yang jernih dan hasilnya yang optimal. Tubuh sebagai sistem produksi. Ada input bahan bakar, lalu diproses, terjadi pemulihan energi yang baik, ya, dan kita harus menghindari kebocoran energi, ya. Agar output produktivitas tetap stabil, sistem membutuhkan input berkualitas, mesin yang efisien, pemeliharaan rutin dan pencegahan pemborosan energi, ya. Pemborosan energi nanti kita bahas di belakang. Optimalisasi bahan bakar, stabilisasi glukosa, ya, hindari gula sugar crash atau gulanya meningkat drastis, gitu ya. Gunakan karbohidrat kompleks atau bukan nasi, roti, gitu ya. Dan tapi serat, ya, buah-buahan yang tidak terlalu manis untuk pelepasan energi perlahan, bukan gula yang memicu lonjakan sesaat. Hidrasi, pastikan asupan air termasuk mineral elektrolit, magnesium dan kalium untuk transmisi syaraf dan otot. Fleksibilitas metabolik, latih tubuh membakar lemak sesuai cadangan energi yang stabil melalui puasa intermittent, kalau bisa, saya belum bisa, supaya tubuh kita sehat, ya. Efisiensi mesin fisik, latihan sono 2 katanya begitu ya. Berjalan cepat dan atau bersepeda santai, meningkatkan jumlah dan densitas mitokondria, pusat energi sel di dalam otot. Micro movement, jangan biarkan sistemnya statis atau diam terus. Berdiri atau lakukan peregangan setiap 50 sampai 60 menit untuk melancarkan aliran darah dan oksigenasi otak atau oksigennya masuk ke otak. Ya, pemulihan sistem, ya, manajemen beban kognitif, ya, terapkan deep work, tugas besar di pagi hari pada saat energi kita puncak, ya. Multitasking akan memboroskan energi mental, ya. Jadi lebih capek kalau kita melakukan multitasking. Zaman-zaman sekarang banyak multitasking dengan Zoom, gitu ya. Online kita bisa online 2 atau ada yang lebih lagi bisa 3, gitu ya. Itu memboroskan energi, ya, terutama energi mental. Audit tidur dan ritme sirkadian. Paparan sinar matahari pagi mengatur ritme biologis, kurangi layar menjelang tidur agar produksi melatonin maksimal. Ya, ini sistem charging baterai untuk tidur ini, ya. Ini harus diperhatikan supaya terjadi pemulihan yang baik, ya. Manajemen kebocoran energi. Apa itu? Kalau kecapean maka akan ada notifikasi capek sekali, lelah, ngantuk, gitu ya. Rapat yang tidak efektif itu ya
Ya bagaimana? Kalau kita mimpin rapat ya jangan gitu ya. Kecemasan dan kerja tanpa nilai tambah. Ini membocorkan energi ya. Paparan suhu yang tinggi, mandi air dingin secara singkat memberikan kejutan, memicu adrenalin untuk peningkatan kewaspadaan instan. Ini contohnya pada saat kita ngantuk, capek sekali dan harus bekerja, dibuat kaget begini supaya segar lagi. Tapi jangan terus-terusan, kalau capek harus istirahat. Ya, Master Control Board. Produktivitas bukan soal bekerja lebih lama, melainkan bekerja dengan energi yang lebih baik, ya, sehingga menghasilkan produktivitas puncak. Ketika input efisiensi mesin yaitu energi kita, pemulihan dan retensi energi selaras, fokus menjadi kuat, keputusan lebih jernih dan hasil kerja yang maksimal. Ya, energi naik, produktivitas meningkat. Ya, ketika energi tubuh dan pikiran terjaga, kita dapat bekerja lebih fokus, kreatif dan memberikan hasil terbaik. Energi yang baik adalah kunci produktivitas berkelanjutan. Ya, makan sehat, ya, cukup minum, aktif bergerak, istirahat cukup, kelola waktu, prioritaskan tugas, hindari stres, bekerja yang lebih terarah, yang memboroskan energi, ya kadang-kadang perlu untuk rileks tapi jangan banyak-banyak gitu ya. Energi yang kita jaga hari ini adalah produktivitas dan kesuksesan kita di masa yang akan datang. Energi fisik, tubuh kita tetap bugar, energi mental, pikiran jernih, energi emosional, semangat kerja, sehingga menghasilkan produktivitas atau hasil kerja meningkat, waktu lebih efisien, tujuan lebih cepat tercapai. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara. Silakan subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu Saudara. Dan jika ada ingin berdiskusi lebih lanjut, silakan menghubungi saya di mosesasinggi@gmail.com. Sampai ketemu pada video saya berikutnya.